Mimpi istri solehah. Wajarnya seorang istri pasti ingin mempunyai perhiasan emas untuk mempercantik dirinya. Begitu juga dengan sang suami. Setiap suami pasti menginginkan istrinya terlihat cantik dan anggun. Salah satunya ia dengan memakai perhiasan emas. Namun, terkadang karena kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat sang suami tak sanggup membelikannya. Jangankan untuk membeli perhiasan emas, untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang mengalami kekurangan. Dengan kondisi seperti ini, bagi sang istri yang solehah dan berbakti, tak mungkin memaksa suaminya membelikan perhiasan. Baginya hidup rukun dan harmonis sudah merupakan karunia yang sangat indah. Tapi ada kisah yang menggelitik antara Abu Nawas dan istrinya yang ingin dibelikan perhiasan. Sang istri sebenarnya tahu dengan kondisi keuangan Abu Nawas. Namun karena hasratnya ingin memakai perhiasan, ia memberanikan diri minta untuk dibelikan. Tentunya tidak dengan meminta secara langsung. Takutnya akan membuat suaminya itu merasa bersalah. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. Sang istri lalu menghampirinya dengan membawakan secangkir teh hangat. "Suamiku, tak terasa ya, usia pernikahan kita ternyata sudah hampir 20 tahun. Kata sang istri membuka percakapan. "Benar istriku, alhamdulillah, perasaan baru kemarin ya kita pengantin baru. Semoga kita sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan rumah tangga kita semoga selalu harmonis," balas Abu Nawas. "Oh iya, baru sadar aku kalau hari ini itu hari jadi pernikahan kita. Pantesan tadi malam aku bermimpi indah sekali," ujar sang istri. "Oh ya, mimpi indah apa wahai istriku? Cobalah kau ceritakan," tanya Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi engkau membelikanku kalung emas di hari jadi pernikahan kita," jawab sang istri. "Kalau menurutmu apa ya arti mimpiku semalam?" tanya sang istri mulai menyindir. "Oh itu, besok kamu juga pasti tahu artinya," jawab Abu Nawas dengan tersenyum. Mendengar hal itu, sang istri langsung terlihat ceria. "Besok aku pasti akan dibelikan kalung. Suamiku memang pengertian," puji sang istri dalam hati. Dan esok harinya, tidak seperti biasanya, Abu Nawas keluar rumah pagi-pagi sekali. Sang istri pun melepasnya dengan senyuman. Setelah menjelang siang, sang istri menunggu kepulangan Abu Nawas. Namun sampai waktu menjelang sore, suaminya itu tak kunjung datang. Sang istri masih setia menunggu. Akhirnya malam pun datang. Abu Nawas tak kunjung pulang, hingga sang istri tak kuasa menahan kantuk. Ia pun lalu masuk kamar dan tidur. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan membawa kado sebagai hadiahnya. Melihat sang istri sudah tertidur pulas, Abu Nawas sengaja tidak membangunkannya. Dan di pagi harinya, seperti biasa, Abu Nawas duduk santai di depan rumah dengan segelas kopi panas. Sang istri segera menghampirinya dan berkata, "Suamiku, ingat gak kemarin kamu bilang apa? Katanya aku akan mendapat kejutan darimu untuk mengetahui arti mimpiku yang tempo hari," tanya sang istri. "Oh tentu saja, tadi malam aku sudah bawakan kado untukmu," jawab Abu Nawas. "Benarkah?" ucap sang istri kegirangan. "Itu kadonya aku letakkan di atas meja di ruang tengah," jawab Abu Nawas. Dengan hati berbunga-bunga, sang istri langsung masuk ke dalam untuk melihat kado pemberian suaminya. Saat sang istri di ruang tengah,
nampaklah sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun segera membuka kado tersebut, dan ketika dibuka ternyata isinya bukan kalung, melainkan buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas. "Waduh, apa ini kok isinya buku tafsir mimpi?" ucap sang istri kecewa. "Loh, katanya kamu pingin tahu arti mimpimu tempo hari, makanya aku belikan buku itu. Di buku itu lengkap loh membahas arti mimpi," timpal Abu Nawas. "Tapi bukan ini yang aku inginkan," balas sang istri kesal. "Lalu apa yang kau inginkan wahai istriku?" tanya Abu Nawas sedikit heran. "Aku ingin dibelikan kalung seperti mimpiku itu loh," jawab sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasa kasihan melihat sang istri yang sangat menginginkan kalung perhiasan. "Istriku, kebun buah labu kita kan bulan depan insya Allah panen. Sepertinya kita akan untung banyak. Nanti hasil panennya akan aku belikan kalung emas untukmu," kata Abu Nawas mencoba menghiburnya. Sang istri pun yang tadinya cemberut kini kembali tersenyum seperti sedia kala. Abu Nawas dan bangau ajaib. Ada yang aneh dengan yang dibawa Abu Nawas kali ini, sehingga membuat Baginda Raja Harun ar-Rasyid bertanya-tanya dan sempat membenarkan alasan Abu Nawas. Berikut kisah lengkapnya. Sudah menjadi agenda rutin, Baginda Raja mengadakan pesta untuk menyambut hari jadi kota Baghdad. Pada hari itu semua rakyatnya diundang dan dipersilahkan hadir untuk menyantap makanan sesuka hati mereka. Dan tentu saja Abu Nawas diikutsertakan dalam acara tersebut. Tapi kali ini Abu Nawas mendapat tugas memasak burung bangau goreng kesukaan Baginda Raja. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saat itu suasana istana sangat meriah sekali. Orang-orang berkumpul tanpa ada batasan, baik kaya maupun miskin. Namun saat pesta sudah dimulai, Baginda Raja terlihat gelisah, padahal orang-orang sudah ramai menyantap hidangan. Akan tetapi, Baginda Raja tetap diam di kursi kebesarannya. Lalu salah satu menteri yang melihat kegelisahan raja itu pun mendekatinya dan bertanya, "Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat gelisah? Apa Paduka kurang sehat?" tanya sang menteri. "Oh, tidak menteriku, aku sedang menunggu Abu Nawas. Tapi sampai sekarang kok belum datang juga ya?" ucap Baginda Raja. "Paduka sendiri apa sudah mengundang Abu Nawas untuk datang?" tanya menteri itu kembali. "Sudah, aku sudah mengundangnya," jawab Baginda Raja. "Malah aku menyuruhnya untuk masak burung bangau kesukaanku," imbuh Baginda Raja. Sang menteri lantas berkata kepada Baginda Raja, "Ya, kita tunggu dia sebentar lagi Paduka, Abu Nawas pasti datang." Sementara itu, Abu Nawas yang sudah selesai memasak burung bangau di rumah mulai bersiap-siap untuk membawanya ke istana. "Waduh, langit mulai gelap. Ini sebentar lagi pasti turun hujan. Aku harus cepat-cepat sampai ke istana," kata Abu Nawas sambil membawa hidangan burung bangau goreng pesanan Baginda Raja. Dan karena perjalanan yang ditempuh Abu Nawas lumayan jauh, di tengah jalan Abu Nawas merasakan lapar. "Ini perut udah gak bisa diajak kompromi lagi," ujar Abu Nawas sambil memegang perutnya menahan lapar. Mau tak mau, Abu Nawas memakan sedikit bangau goreng yang dibawanya untuk menunda rasa laparnya. Ia memilih bagian paha burung bangau itu untuk dimakan. Dan kini si bangau goreng itu hanya mempunyai satu paha. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana.
Baginda Raja langsung terlihat ceria melihat kedatangan Abu Nawas. "Abu Nawas, kenapa lama sekali kamu? Cepat bawa ke sini makanan kesukaanku," ucap Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lantas memberikan nampan yang berisi hidangan burung bangau goreng yang dimasaknya dari rumah. Tapi saat nampan hidangan dibuka, Baginda Raja merasa heran karena mendapati burung bangau goreng kesukaannya hanya mempunyai satu paha. Ia pun lantas bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, ini kenapa pahanya cuma satu?" Tanpa merasa berdosa, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, burung bangau di sini memang aneh Paduka, rata-rata kakinya cuma satu. Kalau Paduka tidak percaya, coba Paduka lihat sendiri burung bangau yang di pinggiran kolam taman istana itu. Tuh kan, mereka berdiri hanya dengan satu kaki," ujar Abu Nawas sambil menunjuk burung bangau yang memang sedang berdiri dengan satu kaki. Baginda Raja pun hanya manggut-manggut mendengar ucapan Abu Nawas. Kebetulan cuaca saat itu langit sedang mendung gelap. Tidak lama kemudian terdengar suara petir menyambar. Spontan beberapa burung bangau yang ada di kolam taman istana menjadi kaget dan ketakutan. Lantas burung bangau itu mengeluarkan satu kaki yang sedari tadi ditutupi oleh sayapnya, hingga tampaklah kedua kakinya. Melihat hal itu, Baginda Raja langsung berkata, "Wah, kamu bohong Abu Nawas. Mana ada burung bangau kakinya cuma satu? Tuh kamu lihat, kedua kakinya nampak semua," ujar Baginda Raja sambil menunjuk ke arah burung bangau yang sedang berdiri dengan kedua kakinya di pinggiran kolam istana. Melihat fakta itu, lantas Abu Nawas menyerah. "Oh tidak." Tanpa perlu berpikir lama, dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini loh Paduka, memang ada kalanya rasa takut yang berlebihan itu menyebabkan keajaiban Paduka. Burung bangau itu tadi ketakutan setengah mati karena mendengar suara petir. Akhirnya secara ajaib kakinya menjadi dua. Paduka sendiri juga begitu. Yang biasanya Paduka berjalan dengan dua kaki, tapi ketika merasa sangat takut di ruangan yang gelap, pasti Paduka akan berjalan dengan 4 kaki, merangkak karena ketakutan," balas Abu Nawas tak mau kalah. Baginda Raja hanya tersenyum dengan jawaban Abu Nawas itu. Kecerdikan Abu Nawas dalam mengolah kata itu sudah cukup membuat dirinya bahagia. Dan setelah makan bangau goreng bersama Abu Nawas, Baginda Raja bergabung dengan warganya untuk menikmati pesta rakyat tersebut. Abu Nawas menjadi raja. Dikisahkan di negeri seberang terdapat kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa. Karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda, hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tak pernah keberatan karena sang raja memerintahkan kerajaan dengan cukup adil. Suatu kali sang raja merasa jenuh. Ia ingin beristirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya, ia tak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menggantikannya menjadi raja. Disebarlah ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun,
maka ia harus disingkirkan di hutan belantara yang dihuni oleh ribuan binatang buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Siapa sih yang tidak mau menjadi raja dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang akan didapatkan? Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara, hutan rimba liar yang penuh dengan hewan buas. Apapun yang dibuang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dan karena itulah belum ada yang mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja. Karena selama ini ia hidup pas-pasan. Dan setelah berpikir panjang lebar, ia nekat menjadi raja. Maka diangkatlah ia menjadi raja. Dan mulai saat itu, ia mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja. Harta yang berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas mewah lainnya. Tapi sayang, ketakutannya akan kematian membuatnya tak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, ia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tak tenang. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. 3 bulan ketiga, ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. Dan 3 bulan terakhir, ia mulai stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Dan kesenangan yang ia cari selama ini tak bisa ia rasakan. Dan ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak butuh waktu lama, kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang ia cari. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak selama setahun jika pada akhirnya harus mati? Tapi masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta karena sadar hidupnya tak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan hari-hari berikutnya ia habiskan berfoya-foya dan pesta. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Setelah masa jabatannya sebagai raja berakhir, ia lalu dibuang ke hutan belantara. Tidak berapa lama kemudian, terdengar kabar bahwa ia tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan makanan para singa. Pemuda kedua ini masih mending daripada pemuda yang pertama. Setidaknya ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. 2 pemuda yang tewas ini membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja. Mereka masih penasaran, apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Dan suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri tersebut. Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk negeri itu.
Sesampainya di sana, dengan penuh kehangatan Abu Nawas pun disambutnya. Mereka berdua melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil, reot, hanya seorang diri. Ngomong-ngomong, mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku, Abu Nawas," jawab sahabatnya. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh ya? Ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang sehari tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat Abu Nawas semakin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk membeli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku sudah keluar untuk mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan. Ya mungkin belum rezekiku," jawab sahabatnya. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku akan mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Menjadi raja? Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja dengan bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, saya Abu Nawas dari negeri seberang, ingin mendaftar menjadi raja." "Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Saya siap Paduka yang mulia, tapi saya minta satu permintaan. Izinkan sahabatku ini menjadi pengawal pribadiku," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silahkan saja. Saat kamu menjadi raja setahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menterinya. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kamu dibuang di hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi, membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut.
sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja, dan ia diberi kemewahan dan kemudahan serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun, ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintahkan ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatangnya ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang ini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek untuk membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang ia kuasai, Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Maka dalam jangka waktu 3 bulan saja, berdirilah istana yang megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja ia bangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan diberi rumah dan modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah di sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Dan akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Dan sesuai perjanjian Abu Nawas dan sahabatnya, dibuang ke hutan belantara yang kini kebetulan sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kamu sekarang sudah menjadi orang kaya. Tapi jangan lupa untuk bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Kisah selanjutnya. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya yang memfitnah Abu Nawas mencuri keledai, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tidak mengecilkan Abu Jahil. Suatu ketika saat Abu Jahil sedang sampai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa kabarnya?" tanya Abu Jahil penuh ceria. "Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Maukah kau membantuku?" tanya Abu Nawas. "Oh, silakan. Katakan saja Abu Nawas," kata Abu Jahil. "Saya ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau," ajak Abu Nawas. "Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. "Nanti kamu juga tahu sendiri," balas Abu Nawas. "Baiklah, saya ganti baju dulu Abu Nawas," ujar Abu Jahil. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad.
hingga sampailah mereka di toko perhiasan. "Seperti ini, Tuan," teriak Abu Nawas kepada yang punya toko. "Oh, baiklah," jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu, Abu Jahil sempat berpikir, apakah Abu Nawas akan membelikanku perhiasan? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat kepadanya, justru ia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. "Tidak kusangka Abu Nawas begitu baik kepadaku," pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. "Wahai Abu Jahil, aku mau pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkan," kata Abu Nawas. "Iya, silakan Abu Nawas." "Tidak kok, sama sekali tidak merepotkanku," balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. "Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan." Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada si pemilik toko, "Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini, dia pesan barang apa?" tanya Abu Jahil. "Oh, dia pesan batu cincin," jawab si pemilik toko perhiasan. "Pesan batu cincin? Jadi dia akan membuatkanku cincin perhiasan?" ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas datang kemari dengan membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tidak bisa, karena aku tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, "Seperti ini, Tuan. Kamu kan dengar sendiri," kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjai aku." Baginda Raja menjadi umpan harimau. Dikisahkan, Baginda Raja sedang dirundung kesedihan. Itu dikarenakan kuda kesayangannya telah mati. Abu Nawas yang tak ingin melihat rajanya terus-menerus dalam kesedihan, segera datang untuk menghiburnya. Akhirnya, hanya dalam waktu beberapa hari saja, Baginda Raja sudah kembali ceria. "Terima kasih Abu Nawas atas hiburan yang kau berikan. Kau telah mengobatiku dari rasa sedih yang mendalam kali ini. Kau bukan hanya saya anggap sebagai rakyatku, tapi kau adalah sahabat terbaikku," ucap Baginda Raja. Seketika Abu Nawas tersipu malu mendengar pujian yang ditujukan kepadanya. Abu Nawas pun tak mau kalah. Ia lalu berkata kepada rajanya, "Itu sudah menjadi kewajiban hamba Paduka untuk membuat Paduka bahagia, karena Paduka adalah bagian dari hidup hamba. Tahukah engkau wahai Paduka, nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa hamba," tutur Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengarnya. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau hari ini kita pergi ke hutan wisata?
Di sana ada sungai yang airnya sangat jernih. Lalu kita mandi di sana, ajak Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, kemanapun Paduka pergi, hamba akan setia menemani Paduka, sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun meninggalkan istana dan berangkat menuju hutan wisata. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah mereka berdua di tempat tujuan. Mereka berdua kemudian mandi di sungai yang airnya sangat jernih dan bersih. Namun saat mereka sedang asyik berendam di sungai, tiba-tiba muncul seekor harimau menghampiri. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Baginda Raja dengan panik. Abu Nawas yang juga ketakutan setengah mati, terlihat kebingungan dan ikut panik. "Tenang Paduka, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Hamba punya sebuah ide supaya selamat," ucap Abu Nawas. "Apa rencanamu? Cepat katakan," tanya Baginda Raja semakin ketakutan. "Begini Paduka yang mulia, buatlah harimau itu agar fokus melihat ke arah Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. Ia membuat gerakan-gerakan kecil untuk memancing perhatian harimau tersebut. Di saat itulah perlahan-lahan Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja dan kemudian berlari terbirit-birit. Abu Nawas pun akhirnya bisa selamat karena luput dari perhatian sang harimau. Sementara Baginda Raja begitu sangat ketakutan karena sang harimau terus saja mengawasi dirinya. "Sialan Abu Nawas, ternyata aku malah dijadikan umpan," geram Baginda Raja. Karena tak ada yang bisa dilakukan, kemudian Baginda Raja berulang kali berteriak minta tolong. Dan untunglah ada sekelompok orang yang berada tak jauh dari tempat itu. Mereka pun segera berlari mendekat dan berhasil mengusir harimau tersebut. Pada keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, dengan penuh emosi Baginda Raja berkata, "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau hampir saja membuatku mati. Kemarin kau bilang nyawaku lebih berharga daripada nyawamu. Ternyata kau pembohong Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi apa yang hamba katakan itu memang benar Paduka," jawab Abu Nawas. "Benar apanya? Kau malah jadikan aku umpan kepada harimau itu supaya kau bisa selamat. Kau harus dihukum mati Abu Nawas, karena telah berani mempermainkan rajamu," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka, bohong bagaimana Paduka? Yang saya katakan nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya, bukan berarti hamba rela mati demi Paduka. Begini saja Paduka, ketika Paduka dalam ancaman kematian, apakah Paduka akan memberikan yang paling berharga agar Paduka bisa selamat?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, bahkan seisi kerajaan rela aku berikan supaya aku bisa selamat dari kematian," jawab Baginda Raja. "Nah, saat itu hamba bisa saja mati diterkam harimau Paduka, dan demi supaya hamba bisa selamat dari kematian, hamba rela mengorbankan yang paling berharga dalam hidup hamba. Sesuatu yang lebih berharga dari nyawa hamba, yaitu nyawa Paduka yang mulia," terang Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja hanya terdiam.
Ternyata aku telah terkecoh dengan pujian Abu Nawas. Awas kau Abu Nawas, suatu saat aku pasti akan membalasnya. Batin Baginda Raja. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun akhirnya dilepaskan kembali dan tak jadi dihukum mati. Kisah selanjutnya dikisahkan pada zaman Nabi Musa ada seorang lelaki Bani Israel yang dikenal fasik dan banyak dosa. Ia tidak mau berhenti dari perbuatan maksiatnya. Bahkan ketika penduduk setempat mencoba menyadarkannya, si lelaki tak memperdulikannya sama sekali. Karena khawatir desanya akan tertimpa azab karena perbuatan si lelaki, para penduduk berdoa kepada Allah supaya si lelaki dijauhkan dari desanya. Allah pun mengabulkan doa mereka. Allah lalu memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Dalam wahyunya Allah berfirman, "Sesungguhnya di antara Bani Israel ada seorang laki-laki fasik. Usir dia dari tempat tinggal mereka agar azabku tidak menimpa desa mereka." Maka pergilah Nabi Musa ke desa yang dimaksud. Sesampainya di sana, Nabi Musa segera menghampiri lelaki yang fasik itu. "Pergi kau dari desa ini," usir Nabi Musa. Si lelaki pun meninggalkan desa tersebut dan berkelana ke suatu daerah padang luas yang tidak ada penghuninya sama sekali. Jangankan manusia, binatang-binatang pun tidak ada. Beberapa waktu kemudian, si lelaki jatuh sakit. Sementara tak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Semakin hari, rasa sakit yang dideritanya semakin parah. Sampai-sampai si lelaki tak kuat menahannya. Dan karena saking sakitnya, ia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, andai ibuku berada di sampingku, niscaya ia akan mengasihaniku dan menangisi betapa hinanya diriku. Andai ayahku berada di sampingku, niscaya dia akan menolongku, memandikanku dan juga mengkafaniku. Andai istriku berada di sampingku, niscaya dia akan menangis karena berpisah dariku. Andai anak-anakku berada di sampingku, niscaya mereka akan menangis dan mendoakan jenazahku. Mereka akan berdoa, 'Ya Allah, ampunilah ayahku yang terasingkan, yang lemah, yang banyak maksiat, yang fasik, yang terusir dari kota ke kota, dari kota ke desa dan dari desa ke padang luas.' Ia keluar dari dunia menuju akhirat dengan kondisi putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmat-Mu." Laki-laki itu kemudian melanjutkan doanya, "Ya Allah, apabila Engkau memisahkanku dari ibuku, dari anak-anakku, dan dari istriku, maka janganlah Engkau memisahkanku dari rahmat-Mu. Dan apabila Engkau membakar hatiku, maka janganlah Engkau membakarku dengan api neraka-Mu karena kemaksiatanku." Setelah berdoa demikian, Allah pun mengutus beberapa malaikat kepadanya. Ada yang menjelma sebagai ibunya, ada yang menjelma sebagai ayahnya, ada pula yang menjelma sebagai istrinya. Dan yang terakhir, Allah mengutus anak-anak kecil dari surga menjelma menjadi anak-anaknya. Mereka lalu duduk di samping si lelaki sambil menangis terseduh-seduh, seolah-olah mereka itu adalah anak-anaknya, istrinya, ibunya, dan juga bapaknya yang hadir di sampingnya. Si lelaki pun menjadi lega, kemudian ia kembali berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau memutuskan dari rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu." Lelaki itu akhirnya meninggal dunia dalam keadaan suci dari dosa-dosa dan diampuni Allah Ta'ala. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, "Hai Musa, pergilah ke padang luas.
di sana ada seorang kekasihku yang meninggal dari kalangan kekasihku. Mandikan ia, kafani ia, dan solati ia. Maka pergilah Nabi Musa ke tempat yang diwahyukan. Setibanya di tempat tersebut, Nabi Musa seketika terkejut, karena jenazah lelaki yang ia temui adalah laki-laki fasik yang pernah diusirnya. Nabi Musa juga melihat para bidadari sedang menangisinya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, wahai Tuhanku, bukankah ia adalah laki-laki fasik yang aku usir dari kota sesuai perintahmu?" Allah menjawab, "Iya, wahai Musa, tetapi aku telah mengasihinya dan mengampuni dosa-dosanya, dikarenakan rintihannya saat sakit dan sebab terpisahnya ia dari tempat tinggal, terpisah dari kedua orang tua, terpisah dari anak-anak dan istrinya. Kemudian aku mengutus para bidadari yang menjelma menjadi ibunya, dan malaikat yang menjelma menjadi ayahnya. Ketika laki-laki terasing itu mati, para penduduk langit dan bumi menangisinya karena kasihan dengannya. Lantas, pantaskah aku tidak mengasihinya, padahal aku adalah zat yang paling mengasihi?" Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Berniat mengerjai Abu Nawas, Abu Jahil malah dikerjai beruang. Meskipun berulang kali gagal membalaskan dendamnya, Abu Jahil selalu mencari cara supaya bisa mengalahkan Abu Nawas. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Mungkin satu-satunya cara adalah aku harus menjadi prajurit istana. Dengan begitu Abu Nawas pasti akan takut kepadaku." Ternyata niatan Abu Jahil ini bukanlah omong kosong. Ia pun mendekati penasehat istana dan memberikan beberapa hadiah. Tentu saja penasehat istana dengan senang hati menerimanya. Akhirnya keduanya pun menjadi akrab. Hingga pada suatu ketika Abu Jahil berkata, "Aku ingin jadi prajurit istana, bisakah kau membantuku? Nanti aku akan memberimu hadiah lebih banyak lagi." Penasehat istana membalas, "Tentu saja bisa Abu Jahil, kamu jangan khawatir." Tidak butuh waktu lama, Abu Jahil pun menjadi prajurit istana. Dan atas rekomendasi penasehat istana, dalam kurun waktu 2 bulan, Abu Jahil diangkat menjadi komandan prajurit. Disinilah rencana Abu Jahil kepada Abu Nawas mulai dilancarkan. Ia bersama anak buah prajuritnya mendatangi perkebunan milik Abu Nawas. Sesampainya di sana, tampaklah Abu Nawas sedang menyirami kebun tanamannya. Melihat kedatangan Abu Jahil, Abu Nawas pun menjadi kaget. Apalagi penampilan Abu Jahil kali ini mengenakan seragam komandan prajurit. "Wah, sekarang kau hebat sekali Abu Jahil. Saya ikut bangga melihatnya," kata Abu Nawas. "Diam kau Abu Nawas," bentak Abu Jahil. "Aku kesini untuk memeriksa kebun kamu, karena disinyalir kau menanam pohon ganja," terang Abu Jahil. Tanpa permisi, Abu Jahil mengacak-acak perkebunan Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya terdiam dan tak berkutik. Setelah puas merusak kebun Abu Nawas, Abu Jahil lalu menghampirinya. "Di mana lagi kebun milikmu?" tanya Abu Jahil dengan nada membentak. "Ada di sebelah sana, tapi tolong jangan pergi ke sana," jawab Abu Nawas. Dengan sombongnya Abu Jahil menunjukkan lencananya. "Lihat lencana ini, aku adalah komandan prajurit. Aku punya kuasa dan aku berhak melakukan apa saja."
Kau paham? Bentak Abu Jahil. Abu Nawas pun terdiam dan meminta maaf kepada Abu Jahil. Tak lama setelah Abu Jahil memasuki kebun tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan seperti orang panik. Rupanya Abu Jahil sedang dikejar beruang besar. Ia berlari sambil berteriak ketakutan. Melihat hal itu, Abu Nawas pun ikut berteriak, "Lencana Anda, tunjukkan lencana Anda." Beberapa hari kemudian, pada suatu malam rumah Abu Nawas disatroni kawanan perampok. Perampok tersebut berjumlah 4 orang, dan kesemuanya membawa senjata tajam. Abu Nawas yang merasa ketakutan diam-diam menyelinap keluar dan berlari menuju pos penjagaan. Rupanya di sana ada Abu Jahil dan beberapa anak buahnya sedang berjaga. "Wahai Abu Jahil, tolong saya, di rumahku ada kawanan perampok," kata Abu Nawas memberitahu. "Maaf, saya ada tugas istana. Ada urusan yang lebih penting yang harus aku kerjakan," jawab Abu Jahil. "Kalau begitu, perintahkan anak buahmu untuk menangkap perampok di rumahku," paksa Abu Nawas. "Tidak bisa, semua prajurit juga sedang sibuk," balas Abu Jahil tak peduli. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah, nanti aku urus sendiri." Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkannya. Tak berselang lama, Abu Nawas kembali mendatangi pos penjagaan. "Ada apa lagi?" tanya Abu Jahil. "Perampoknya sudah aku bunuh semua, jadi aku tak perlu lagi bantuanmu." Mendengar hal itu, Abu Jahil pun kaget. Tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah rencana jahat. "Kenapa kau membunuh mereka? Apakah kau diancam atau kau diserang oleh mereka?" tanya Abu Jahil. "Tidak, aku hanya tak ingin mereka mencuri barang-barang di rumahku," jawab Abu Nawas. "Itu kan tidak boleh, kau akan dihukum atas perbuatanmu," balas Abu Jahil. "Ini kesempatanku untuk memenjarakan Abu Nawas," batin Abu Jahil. Maka berangkatlah Abu Jahil sendirian mendatangi rumah Abu Nawas. Ia berniat memeriksa keadaan mayat kawanan perampok. Sesampainya di sana, ternyata kawanan perampok masih hidup. Mereka sedang melakukan aksinya. Dan begitu mereka melihat kedatangan Abu Jahil, mereka menjadi panik dan menyerang Abu Jahil. Mendapat serangan bertubi-tubi, Abu Jahil pun berteriak minta tolong. Segera saja para anak buahnya datang untuk menolongnya. Kawanan perampok itu lalu kabur dan tak jadi merampok rumah Abu Nawas. Sementara Abu Jahil yang menahan rasa sakit berkata kepada Abu Nawas, "Aku kira kau bilang kau sudah membunuh mereka." Abu Nawas membalas, "Aku kira kau bilang tak ada prajurit yang bisa datang." Cara jitu menaklukkan kuda. Dikisahkan, ada ulama terkenal yang bernama Abdullah bin Mubarak. Di majelis tempat ia mengajar, terdapat ratusan santri yang menimba ilmu kepadanya. Pada suatu hari, Abdullah bin Mubarak berjalan-jalan ke sebuah pasar. Setibanya di sana, tanpa sengaja ia melihat hewan kuda yang dijual dengan harga 40 dirham, harga yang sangat murah. Tiba-tiba terbesit niat untuk membelinya. Ia pun lalu bertanya kepada si pemilik kuda, "Kenapa kau jual dengan harga murah?" Pemilik kuda itu menjawab, "Kuda ini memiliki beberapa kekurangan.
Abdullah bin Mubarak bertambah heran karena dari postur tubuhnya kuda tersebut terlihat sangat gagah dan sehat. "Memangnya apa saja kekurangannya?" tanya Abdullah bin Mubarak penasaran. "Kuda ini berlari pelan dan tidak bisa mengejar musuh. Kuda ini juga mudah lelah jika berlari sehingga mudah dikejar oleh musuh. Dan satu lagi, ketika di tempat yang seharusnya tenang, kuda ini malah suka meringkik dan bersuara keras sehingga mengganggu istirahat orang-orang." Jelas si penjual. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mubarak baru memahaminya. Bahkan ia berkata bahwa harga 40 dirham masih terlalu mahal. Lantas ia pun pergi dan tidak jadi membelinya. Beberapa hari kemudian, ia melihat salah satu muridnya menaiki kuda tersebut. Bahkan ia menyaksikan sendiri muridnya itu ikut berperang di medan pertempuran dengan kuda yang ditungganginya. Dan ajaibnya, kuda itu berlari dengan cekatan, tidak seperti yang dikatakan pemiliknya. Hal ini membuat Abdullah bin Mubarak bertanya-tanya. Ia lalu menghampiri muridnya dan berkata, "Apakah kamu tahu kekurangan-kekurangan kudamu?" Muridnya membalas, "Iya Tuan Guru, kuda ini memiliki kekurangan-kekurangan seperti yang mereka katakan. Tetapi ketika aku membelinya, aku berkata di telinganya, 'Hai kuda, sesungguhnya aku telah meninggalkan dosa dan bertobat kembali kepada Allah. Oleh karena itu, lepaskanlah kekurangan-kekurangan pada dirimu.' Kemudian kuda ini menggerakkan kepalanya 3 kali seolah mengerti apa yang aku katakan. Dan kuda ini merespon dengan senang karena aku telah meninggalkan dosa-dosaku." Setelah mendengar penjelasan muridnya, Abdullah bin Mubarak baru mengerti bahwa kekurangan-kekurangan kuda itu berasal dari pemilik kudanya dulu, bukan dari kudanya. Seperti halnya kuda-kuda yang dinaiki orang-orang kafir. Saat berperang, mereka selalu melaknat dan terkadang menjatuhkan penunggangnya ke tanah. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Wallahu a'lam bishawab. Dikerjai oleh nenek tua. Diceritakan, Abu Nawas kedatangan tamu seorang nenek tua yang sudah berusia lanjut. Lalu nenek itu mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. "Tuan Abu, ada masalah parah dengan penyakit saya. Saya sudah mendatangi beberapa tabib, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Yang ada, saya malah diusirnya." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya nenek sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Ada masalah dengan kentut saya, Tuan Abu," jawab nenek tersebut. "Nenek tidak bisa kentut?" tanya Abu Nawas memastikan. "Bukan Tuan Abu, setiap saya kentut gak ada suara dan gak pernah berbau. Mungkin saya sudah kentut sebanyak 5 kali sejak saya di sini. Pasti Tuan Abu tidak menyadarinya kan?" kata nenek tua memberitahu. "Baiklah, nenek minum ramuan ini, dan minggu depan datanglah ke sini," ucap Abu Nawas. Setelah seminggu berlalu, nenek itu pun kembali mendatangi Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, saya tidak tahu ramuan apa yang Tuan berikan. Tapi ampun deh, kentutnya tidak bunyi, tapi baunya parah banget," kata nenek tua. "Bagus, berarti hidung nenek sudah pulih. Sekarang kita urus pendengaran nenek," balas Abu Nawas. Jawaban cerdik Abu Nawas ketika ditanya kenapa telur bentuknya bulat.
Di suatu hari yang cerah, di istana Harun ar-Rasyid, Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Raja yang bijak ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan pertanyaan yang sederhana. Mengapa telur berbentuk bulat, Abu Nawas? Abu Nawas yang selalu siap dengan kelucuan dan kebijaksanaan tersenyum penuh kecerdasan. Wahai Baginda Raja, telur berbentuk bulat itu sebagai simbol kehidupan yang utuh dan sempurna. Bentuk bulatnya itu melambangkan siklus kehidupan yang tak terputus, mulai dari awal pembentukan hingga sampai kelahiran yang penuh harapan. Raja Harun ar-Rasyid mendengarkan dengan serius. Ia tertarik dengan jawaban Abu Nawas yang tidak hanya cerdik tapi juga mengandung makna yang mendalam. Namun Abu Nawas belum selesai. Dengan senyum cerdiknya ia melanjutkan. Selain itu Paduka, bentuk bulat pada telur itu membuatnya mudah digulir. Begitu juga dengan kehidupan. Kita itu harus fleksibel dan mampu mengatasi rintangan dengan keluasan dan kecerdikan. Para hadirin yang hadir di istana pun tertawa ringan, terhibur oleh kebijaksanaan dan kekonyolan Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid meskipun tersenyum merasakan kebijaksanaan yang terkandung dalam jawaban Abu Nawas. Ia menyimpulkan bahwa kehidupan itu seperti telur yang bulat, mengandung keutuhan, keluasan, dan ketahanan. Kesimpulan dari jawaban Abu Nawas ini adalah bahwa kehidupan ini penuh dengan makna yang mendalam, tersembunyi di balik kesederhanaan. Bentuk bulat telur itu mengajarkan kepada kita untuk menghargai kehidupan dalam semua siklusnya, sambil tetap menjaga keluasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan. Abu Nawas mengingatkan kita bahwa pelajaran hidup dapat ditemukan dalam hal-hal sehari-hari yang tampaknya sederhana, asalkan kita mau melihatnya dengan hati yang terbuka. Fitnah Bani Israel terhadap Nabi Musa. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Harun adalah saudara tua Nabi Musa. Beliau senantiasa mendampingi Nabi Musa dalam menegakkan agama Allah kepada kaum Bani Israel. Nabi Harun ini orangnya lemah lembut sehingga lebih dicintai oleh kaumnya. Sedangkan Nabi Musa orangnya tegas dan keras, badannya tinggi dan tegap sehingga membuat kaumnya tak ada yang berani melawan. Akan tetapi, kelembutan sikap Nabi Harun justru pernah dimanfaatkan kaumnya untuk membangkang ajaran Nabi Musa. Peristiwa itu terjadi tatkala Nabi Musa mendapatkan wahyu supaya pergi ke Bukit Tursina. Sebelum Nabi Musa berangkat, beliau berpesan kepada Nabi Harun agar menjaga kaumnya dari perbuatan syirik. Namun selepas kepergian Nabi Musa, kaumnya ini mulai berani menyembah berhala. Ketika Nabi Harun mengingatkan mereka, beliau justru mendapat ancaman pembunuhan. Tentu saja Nabi Harun ketakutan dan tak berani melawan mereka. Beda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa justru kaumnya yang takut dengan beliau. Setelah Nabi Musa pulang, beliau sangat marah melihat sebagian kaumnya kembali menyembah berhala. Nabi Musa pun langsung mengumpulkan kaum Bani Israel dan menghukum mereka yang berbuat syirik. Perbuatan kurang ajar Bani Israel seakan tiada hentinya. Kali ini mereka menuduh Nabi Musa telah membunuh Nabi Harun. Kejadian ini berawal ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu, "Wahai Musa, sesungguhnya aku akan mewafatkan Harun.
Oleh sebab itu, datanglah engkau bersamanya ke sebuah bukit yang begini dan begini. Maka berangkatlah Nabi Musa dengan mengajak Nabi Harun ikut serta. Mereka berdua pergi ke sebuah bukit sesuai dengan petunjuk wahyu. Sesampainya di bukit tersebut, mereka melihat ada sebuah pohon yang rindang. Di bawah pohon itu terdapat tikar permadani yang berbau harum dan wangi. Nabi Harun lalu berkata, "Wahai Musa, sepertinya aku ingin tiduran di sana." Nabi Musa membalas, "Silahkan tidur saja di sana." Namun sesaat Nabi Harun merasa ragu. "Tapi aku takut, wahai Musa," kata Nabi Harun. "Apa yang kau takutkan?" tanya Nabi Musa. "Aku takut ketika aku tertidur, pemilik tikar ini akan datang dan murka kepadaku," jawab Nabi Harun. "Jangan takut, wahai Harun, aku akan melindungimu. Tidurlah di sana," balas Nabi Musa. "Kalau begitu, kau juga tidurlah di sampingku. Jadi, kalau pemilik tikar itu datang, kau yang menghadapinya," pinta Nabi Harun. Nabi Musa pun menuruti permintaannya. Beliau berpura-pura tidur di samping Nabi Harun. Di saat Nabi Harun sudah tertidur pulas, Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Harun. Beliau lalu dibawa ke langit dengan tikarnya, sekalian yang ia gunakan sebagai alas tidurnya. Setelah melihat peristiwa itu, Nabi Musa pun bersedih karena harus berpisah dengan saudaranya. Kemudian Nabi Musa turun dari bukit dan kembali menemui kaum Bani Israel. Ketika kaumnya melihat Nabi Musa pulang tanpa Nabi Harun, mereka berkata, "Sungguh Musa telah membunuh Harun." Musa merasa iri dan dengki karena Harun lebih dicintai kaumnya. Itulah fitnahan yang diterima Nabi Musa. Di saat beliau sedang dilanda kesedihan, kaum Bani Israel ini menganggap bahwa Nabi Harun lebih memahami perasaan mereka. Itu lantaran karena Nabi Harun lebih lembut sikapnya kepada mereka. Sedangkan Nabi Musa sikapnya lebih tegas kepada sebagian orang di antara kaumnya itu. Ketika ucapan mereka sempat terdengar oleh Nabi Musa, beliau berkata kepada mereka, "Sungguh celaka kalian, Harun itu saudara kandungku sendiri. Apakah kalian melihat aku membunuhnya?" bentak Nabi Musa. Mereka semua pun terdiam, tak ada yang berani menatapnya. Akan tetapi di balik Nabi Musa, tuduhan tersebut semakin ramai diperbincangkan oleh Bani Israel. Tak ingin fitnah keji ini berkepanjangan, akhirnya Nabi Musa mengumpulkan seluruh kaumnya. Beliau lalu menunaikan sholat 2 rakaat dan berdoa. Beliau meminta kepada Allah supaya diperlihatkan jasad Nabi Harun agar Bani Israel percaya bahwa Nabi Musa tidak membunuhnya. Tak berselang lama, langit pun terbuka. Nampaklah jasad Nabi Harun sedang berbaring di atas tikarnya. Setelah menyaksikan hal itu, barulah mereka percaya kalau Nabi Musa memang tidak membunuhnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Qisasul Anbiya. Lolos dari hukuman hakim baru. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan minum secangkir teh hangat buatan istri tercinta. Dan setelah waktu beranjak siang, Abu Nawas memutuskan pergi ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya. Sesampainya di sana, ternyata teman-temannya sudah menunggu kedatangan dirinya.
Ia pun langsung duduk membaur bersama mereka. "Hei Abu Nawas, sudah dengar kabar terbaru belum?" kata salah satu temannya. "Wah, memangnya kabar apa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Katanya sih, hakim di kota kita sekarang sudah diganti sama yang baru," jawabnya. "Memangnya hakim yang lama kenapa?" tanya Abu Nawas. "Hakim yang lama kan dipecat, katanya sih karena ketahuan korupsi," balasnya. "Oh gitu, ya paling hakim yang baru nanti juga sama seperti itu," timpal Abu Nawas. "Maksudnya gimana Abu Nawas? Hakim yang baru juga suka korupsi?" tanya mereka. "Begini ya, bukankah hobi pejabat menumpuk harta kekayaan? Bisa jadi hakim yang baru juga gemar mengoleksi emas dan berlian," ujar Abu Nawas. Kemudian ucapan Abu Nawas ini beredar di masyarakat, hingga sampailah ke telinga sang hakim yang baru. Mendengar itu, sang hakim menjadi geram. Ia ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas. Sang hakim lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap, Abu Nawas segera kabur bersembunyi di hutan. Di sana ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lepas dari hukuman. Setelah merenung agak lama, muncullah ide yang cemerlang. "Aku sudah tahu caranya. Lebih baik aku ke rumah Tuan Hakim sekarang," pikir Abu Nawas. Dengan wajah ceria, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, sang hakim kaget dengan kedatangan Abu Nawas. Seolah-olah ia menunjukkan sikap kesetiaan dan kepatuhan. "Beberapa hari ini prajuritku mencarimu Abu Nawas, tapi tak pernah ketemu. Dan tiba-tiba sekarang kamu datang ke rumahku," kata sang hakim terlihat emosi. "Ampun Tuan Hakim, sebenarnya saya juga ingin menghadap Tuan lebih awal, supaya saya secepatnya mendapat hukuman," balas Abu Nawas. "Bagus, berarti kamu taat kepada hukum. Terus apa yang membuatmu menunda kedatanganmu?" tanya sang hakim. "Saya ini sangat sibuk Tuan," jawab Abu Nawas. "Sibuk? Sibuk apa kamu?" "Jadi gini Tuan Hakim, kemarin secara kebetulan saya menemukan uang 10.000 dinar,"